Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim SMKN 4 Jakarta akan mempresentasikan materi yang kami terima selama masa pelatihan P2K PTK 2. Saya Saifahir Bayhaqi. Saya Ananda Putra Fajar. Saya Farid Salman Hakim. Saya Yoga Mudiansa. Saya Richard Kamidi. SMK 4. Yes, we can! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Putra Fajar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang layer OSI dan subnetting. Saya Farid Salman Hakim akan menjelaskan materi VLAN dan ACL. Model jaringan 7 OSI layer. Sebelumnya, apa sih itu model OSI? OSI yaitu singkatan dari Open System Interconnection yang diciptakan oleh ISO atau International Organization for Standardization. Nah, model OSI layer memiliki 7 lapisan yang berbeda yang dibagi dalam 2 grup, yaitu upper layer dan lower layer. Upper layer berfokus pada aplikasi pengguna, sedangkan lower layer adalah intisari komunikasi data. Nah, tujuan utama dari OSI ini untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer. Seperti dilihat di PowerPoint ini, model OSI layer terdiri dari 7 lapisan yang berbeda, yaitu yang pertama ada application, kedua ada presentation, 3 session, 4 transport, 5 network, 6 data link, dan yang paling bawah yaitu physical layer. 7 lapisan OSI layer ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pada application, ia berfungsi sebagai aplikasi pengguna yang bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email, service lain yang jalan di jaringan. Yang kedua ada presentation. Ia berfungsi bagaimana data dikonversi dan diformat untuk ditransfer data. Contohnya seperti konversi format teks ASC2 untuk dokumen, GIF, dan JPG untuk gambar. Dan yang ketiga ada session, menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi. Dan yang keempat ada transport, ia bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjadi koneksi logika end-to-end antar terminal, dan menyediakan penanganan error atau yang disebut dengan error handling. Pada lapisan yang kelima terdapat network layer, yaitu bertanggung jawab untuk menentukan alamat jaringan. Dan lapisan yang keenam ada data link layer. Ia menyediakan link untuk data dan memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware. Dan yang ketujuh ada physical layer. Dia bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Selanjutnya di sini ada IP address dan subnetting. Pertama, di sini saya akan menjelaskan IP address versi 4 atau yang disebut dengan IPv4. IPv4 ini digunakan sebagai alamat dalam hubungan antar host di internet. Nah, bagaimana sih format penulisan IP address? Format penulisan IP terdiri dari bilangan biner 32 bit yang dipisahkan tanda titik setiap 8 bitnya. Jadi, IP address ini mempunyai range dari 0000 sampai 1111 sehingga sering ditulis dalam 4 bilangan desimal yang masing-masing dipisahkan oleh 4 buah titik yang lebih dikenal dengan notasi desimal bertitik. Nah, pada pembagian kelas IP address ini dipisahkan menjadi 2 bagian, yaitu network ID dan host ID. Net ID ini berperan mengidentifikasi suatu network dari network yang lain. Nah, sedangkan host ID berperan untuk identifikasi host dalam suatu network. IP address ini terbagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas A sampai E. Nah, pada bit pertama IP address terdapat kelas A adalah 0 dengan range dari 0 sampai 126. Nah, pada kelas B di set 10 sehingga bit pertamanya selalu bernilai antara 128 sampai 191. Selanjutnya ada IP address kelas C yang digunakan untuk jaringan berukuran kecil seperti LAN.
Nah, pada IP address kelas D ini digunakan untuk keperluan multicasting. Karena 4 bit pertama IP address kelas D selalu di set 11110 sehingga bit pertamanya berkisar antara 224 sampai 247. Selanjutnya ada IP address kelas E, tidak diperuntukkan untuk keperluan umum karena 4 bit pertama IP address kelas ini di set ada 1111 sehingga bit pertamanya berkisar antara 248 hingga 255. Nah, ada yang disebut dengan network prefix. Network prefix ini yang digunakan untuk IP address yang menunjuk bagian jaringan. Penulisan network prefix adalah dengan tanda slash atau garis miring yang diikuti angka yang menunjukkan panjang network prefix ini di dalam bit. Network address ini digunakan untuk mengenali suatu network pada jaringan internet. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan informasi routing pada internet. Broadcast address adalah broad address ini digunakan untuk mengirim atau menerima informasi yang harus diketahui oleh seluruh host yang ada pada suatu network. Dengan adanya alamat ini, maka hanya host tujuan saja yang memproses data tersebut, sedangkan host lain akan mengabaikannya. Multicast address, class address A, B, dan C adalah address yang digunakan untuk komunikasi antar host yang menggunakan datagram unicast. Artinya, datagram atau paket memiliki address tujuan berupa satu host tertentu. Aturan dasar pemilihan net ID dan host ID. Aturan net ID dan host ID ada beberapa, yaitu pertama, network ID tidak boleh sama dengan 127 karena network ID 127 digunakan sebagai default sebagai loopback, yakni IP address yang digunakan oleh suatu komputer untuk menunjuk dirinya sendiri. Network ID dan host ID tidak boleh sama dengan 255 karena network ini digunakan sebagai alamat broadcast. ID ini merupakan alamat yang mewakili seluruh jaringan. Network ID dan host ID tidak boleh sama dengan 0 karena digunakan sebagai alamat network atau diartikan sebagai alamat network. Alamat network digunakan untuk menunjukkan suatu jaringan, bukan suatu host. Host ID harus unik dalam suatu network. Dalam suatu network, host ID harus berbeda-beda dan tidak boleh memiliki kesamaan dengan yang lain. B. Subnetting. Untuk beberapa alasan yang menyangkut efisiensi IP address, mengatasi masalah topologi network dan organisasi network administrator biasanya melakukan subnetting. Esensi dari subnetting adalah memindahkan garis pemisah antara bagian network dan bagian host dari suatu IP address. Cara ini menciptakan sejumlah network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Subnetting juga dilakukan untuk mengatasi perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. IP address versi 6. Alamat IP versi 6 sering disebut juga IPv6 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP/IP yang menggunakan protokol internet versi 6. Panjang totalnya adalah 128 bit dan secara teoritis dapat mengalamati hingga 2128 sama dengan 3,4 host komputer di seluruh dunia. Jenis-jenis alamat IP. Jika ada sebuah intranet yang tidak terkoneksi ke internet, semua alamat IP dapat digunakan. Jika koneksi dilakukan secara langsung dengan menggunakan teknik routing atau secara tidak langsung dengan menggunakan proxy server, maka ada dua jenis alamat yang dapat digunakan di dalam internet, yaitu public address alamat publik dan private address alamat pribadi. IP publik. Apa itu IP publik? Adalah alamat-alamat yang telah ditetapkan oleh INTERNIC atau inter-NIC dan berisi beberapa sebuah network identifier yang telah dijamin unik. Artinya tidak ada dua host yang menggunakan alamat yang sama jika internet tersebut telah terhubung ke internet. IP private, sebuah alamat IP yang berada di dalam ruangan alamat pribadi tidak akan digunakan sebagai sebuah alamat publik. Alamat IP yang berada di dalam ruangan alamat pribadi dikenal juga dengan alamat pribadi karena di antara ruangan alamat publik dan ruangan alamat pribadi tidak saling melakukan overlapping. Maka alamat pribadi tidak akan menduplikasi alamat publik dan tidak pula sebaliknya. IP ilegal. Internet pribadi yang tidak memiliki kemauan untuk mengkoneksi internetnya ke internet dapat memilih alamat apapun yang mereka mau, meskipun menggunakan alamat publik yang ditetapkan oleh inter-NIC.
Jika sebuah organisasi selanjutnya memutuskan untuk menghubungkan intranet ke internet, skema alamat yang digunakannya mungkin dapat mengandung alamat-alamat yang mungkin telah ditetapkan oleh inter-NIC atau organisasi lainnya. Pengenalan VLAN. Pengertian VLAN. Apa itu VLAN? VLAN atau Virtual Local Area Network adalah local area network yang dikonfigurasikan sehingga terlihat secara fisik seperti sebuah jaringan lokal, namun secara logikal merupakan kumpulan segmen jaringan yang berbeda. Menurut Wikipedia, VLAN merupakan sekelompok perangkat pada suatu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Pengenalan ACL. Apa itu ACL? ACL merupakan daftar akses kontrol yang berisi perizinan serta data kemana user akan diberikan izin. Jika data telah memiliki izin, maka hanya dapat diakses oleh beberapa user yang telah diberikan akses saja dan tentunya sudah dikontrol oleh akses kontrol tersebut. Kepanjangan ACL adalah Access Control List. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita melakukan konfigurasi VLAN. Di sini saya membuat dua VLAN, yaitu VLAN 4, VLAN 5 dengan network 192.168.4 untuk VLAN 4 dan titik 5 untuk VLAN 5 ya. Dengan nama SMKN4, VL1 untuk VLAN 4 dan VL2 untuk VLAN 5. Materinya adalah VLAN basic, VLAN terang. Nanti saya akan tambahkan satu switch lagi. Tambahan saya tidak menggunakan suara agar mempercepat materi karena materinya cukup banyak yang akan saya bagikan sepertinya. Karena saya ambil langsung dari buku CCNA yang saya dapatkan dari guru saya. Kita pasang kabel terlebih dahulu, fase Ethernet 1 untuk versi 0. Selanjutnya kita konfigurasi IP pada masing-masing perangkat PC. Netmasknya menggunakan 255.255.255.0 atau Fabric 24. Cara cepat saja. Selanjutnya kita lihat konfigurasi default pada switch, konfigurasi default VLAN maksudnya. And default masuk configuration terminal, lalu do show VLAN brief VLAN masih default, belum diatur. Saya akan membuat dua VLAN ya. Yaitu VLAN 4 name SMK
SMKN 4 VL 1 exit, lalu VLAN satunya VLAN 5 name SMKN 4 VL 2 exit. Lalu kita lihat do show VLAN brief, ya sudah ada VLAN 1 dan VLAN 2 dengan VLAN ID nya 4 dan 5. Itu selanjutnya kita masukkan interface 01 ke dalam VL4 dan mengetikkan NTFA 0.1 switch port mode access, switch port akses VLAN 4 exit. Cara ini tentunya sangat lama karena apabila perangkat lebih dari 10, contohnya misalkan 50 atau 100, maka akan membuang-buang waktu. Makanya dengan range kita gunakan agar mau cepat, yaitu interface range FA 01 sampai 2, maksud saya 2 sampai 3, ya betul, 2 sampai 3. Switch port mode access sama switch mode access VLAN 4 exit. Itu sama interface range FA 0 FA 4 36 VLAN switch port mode access. Switch port akses VLAN 5, switch port akses VLAN lepas masih di port exit. Kita lihat konfigurasinya, do show VLAN brief, ya SMKN VL 1 FA 0123, SMKN VL 4 VL 2 FA 456. Selanjutnya kita coba dengan ping atau simple video saja biar lebih cepat. Ya, sukses juga sama, sukses. Nah, dari VLAN 4 ke VLAN 5 maka valid karena berbeda segmen. Ya, bila seperti ini maka VLAN basic sudah berhasil. Untuk video VLAN trunking akan dilanjutkan oleh teman saya dari SMKN 4, yaitu Farid Salman Hakim. Kemudian, untuk materi tambahan yang akan saya bagikan, saya tidak memasukkan suara tetapi hanya konfigurasi agar lebih fokus dalam mengkonfigurasi dan menunjukkan materi apa yang dapat dipelajari setelah mempraktikkan dasar konfigurasi yang telah saya tunjukkan dan teman-teman saya tunjukkan dalam video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Salman. Kali ini saya akan melakukan konfigurasi VLAN trunking, melanjutkan konfigurasi VLAN yang tadi dilakukan oleh teman saya. Oke. Di sini sudah ada konfigurasi VLAN biasa. Sekarang kita akan menggunakan konfigurasi VLAN trunking. Fungsi dari VLAN trunking adalah menghubungkan klien yang memiliki VLAN yang sama tetapi berasal dari switch yang berbeda. Sekarang kita mulai konfigurasinya.
Pertama kita tambahkan switchnya di sini, lalu kita tambahkan kliennya juga di sini. Satu di sini juga satu lagi. Kita sambungkan switch dengan kabel cross. Oke, sambungkan switchnya, lalu sambungkan client dengan switch. Terpilih, sambungkan lagi yang satunya. Oke, kita pertama-tama kita konfigurasi IP client dulu. Oke, kita ke IP configuration, kita setting IP nya 192.168.4.11 seperti itu misalnya. Subnetnya 255.255.0. Oke, default gateway dan DNS tidak perlu dulu, kita pakai yang lain. Kita setting lagi IP address-nya. Kita setting IP address-nya 192.168.5.15 misalnya seperti itu. Kita masukin subnetnya. Oke, kita lanjut di switch-nya. Kita konfigurasi VLAN-nya terlebih dahulu, baru setelah itu VLAN trackingnya. Kita masuk ke mode enable, masuk ke mode konfigurasi terminal. Pertama-tama kita buat VLAN, aktifkan VLAN-nya ya. VLAN yang digunakan tadi oleh teman saya ada VLAN 4. Kita kasih nama VLAN-nya, setelah itu exit. Terus VLAN yang selanjutnya tadi VLAN 5 yang digunakan oleh teman saya, yang 5 kita beri nama biar lebih gampang menggunakan tanda panah ke atas atau ke bawah ya. Kita keluar lagi, lalu kita masuk ke port. Kita lihat port apa yang digunakan untuk ke klien. FA02 yang digunakan dan FA03. Kita masuk ke port FA02. Kita masukkan perintah switch mode access. Switch access VLAN 4 ya, karena port FA02 terhubung ke VLAN 4. Oke, kita exit, lalu masuk ke port yang satunya FA03. Kita switch mode akses lagi, masukkan perintahnya, lalu kita masukkan switch mode akses VLAN 5 karena FA03 terhubung ke VLAN 5. Kita exit. Oke, sudah di sini sudah berubah jadi oranye, itu berarti tandanya sedang di refresh oleh switchnya. Kita tunggu, lalu kita baru konfigurasi VLAN trackingnya untuk menghubungkan switch pertama dengan switch keduanya. Kita lihat yang digunakan di sini, di switch yang pertama kita menggunakan port FA07 dan switch yang kedua kita menggunakan port FA01. Kita konfigurasi dulu di switch yang ini, yang kedua. Kita masuk ke portnya INT FA01, switch port mode trunk. Kita exit, lalu yang ininya juga, switch yang satunya juga kita masuk ke mode enable, konfigurasi terminal. Terus kita INT FA07, maaf salah. Terus kita masuk ke SW mode trunk. Oke,
exit. Oke, sekarang kita mencoba mengirim data dari PC 0 ke PC 6 yang sama-sama terhubung ke VLAN 4 namun switch-nya berbeda. Kita coba. Oke, sukses. Sekarang kita coba dari PC 3 ke PC 7 yang VLAN-nya juga sama tetapi switch-nya berbeda. Coba. Sukses lagi. Nah, sekarang kita coba mengirim data dari PC atau klien yang VLAN-nya berbeda. Hasilnya pasti tidak bisa karena VLAN-nya berbeda. Coba. Ya, ini gagal. Bisa kita lihat di bawah sini. Oke, sekian dari saya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari tim SMKN 4 Jakarta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK 4 lebih hebat.